Pemirsa, mantan manajer Timnas Sepak Bola Indonesia Andi Darussalam Tabusala positif terinfeksi COVID-19. Pihak keluarga menyatakan Andi Darussalam tidak memiliki riwayat keluar daerah maupun keluar negeri dan kini dirawat di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Darussalam Tabusala diantar pihak keluarga ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mantan manajer Tim Nasional Sepak Bola Indonesia ini dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, namun masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Saat ini Andi Darussalam Tabusala diisolasi dan dalam kondisi sehat. Pihak keluarga mengklaim jika sebelum dinyatakan positif corona, Andi Darussalam tidak memiliki riwayat keluar daerah maupun keluar negeri dalam 2 bulan terakhir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Ainus melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami putra dari Andi Darussalam, Devo Khadafi. Selamat sore, Devo. Sore, Mbak. Ya, bagaimana kondisi kesehatan ayah Anda saat ini? Alhamdulillah, kondisi terakhir beliau sehat, masih di dalam ruang isolasi, tapi secara keseluruhan beliau sehat. Bisa diceritakan awal mula sampai mengetahui bahwa ayah Anda ini terinfeksi virus corona seperti apa? Kira-kira 2 hari yang lalu Bapak memang meminta untuk dilakukan tes swab bersama Ibu. Walaupun beliau kurang lebih sudah hampir 1 bulan itu sudah tinggal di rumah terus, nggak pernah lagi kemana-mana. Tapi karena sempat 2 hari di pertengahan bulan Maret, beliau kena diare sehingga harus dirawat di rumah sakit 2 hari. Kemudian habis setelah itu beliau keluar dan tidak pernah lagi tinggalkan rumah. 2 hari yang lalu dilakukan tes swab dan kemarin siang hasilnya sudah ada dan beliau dinyatakan positif corona. Sementara kalau Ibu negatif. Permintaan untuk tes swab ini apakah memang sebelumnya merasakan gejala virus corona seperti batuk-batuk atau demam atau kenapa? Enggak, sama sekali beliau tanpa gejala, Mbak. Jadi pada saat kita masukkan dia ke rumah sakit, dokter juga udah mengatakan bahwa ini masuk dalam kategori orang tanpa gejala karena beliau positif tapi sama sekali tidak punya gejala sama sekali, apakah batuk, demam atau yang lain-lain itu sama sekali tidak ada. Ini memang murni keinginan dari Bapak untuk melakukan swab karena mungkin beliau berpikir bahwa habis masuk di rumah sakit 2 hari di pertengahan Maret sehingga harus periksa. Saat ini pengobatan yang dijalani apa saja yang dikonsumsi? Untuk sementara informasi yang kami dapat, beliau udah mulai per hari ini udah mulai disuntik antibiotik, kemudian ditambah dengan beberapa obat-obatan yang seperti vitamin C dosis tinggi untuk memperkuat imun tubuh. Karena intinya beliau secara fisik sehat, jadi menurut dokter ini akan mudah-mudahan bisa lebih cepat penyembuhannya. Gitu. Tidak menggunakan alat pembantu pernafasan begitu ya? Alhamdulillah sampai sekarang belum menggunakan, Mbak. Tapi ayah Anda sendiri tidak ada riwayat bersentuhan dengan pasien positif corona atau dari luar kota atau dari luar negeri sebelumnya? Kalau untuk keluar daerah, keluar negeri 2 bulan terakhir ini sudah nggak pernah. Kemudian sepanjang yang kami tahu itu beliau nggak pernah bersentuhan. Nah, tapi ini kita nggak tahu karena dari mana masuknya. Karena ya kita tahu mungkin sekarang banyak yang orang tanpa gejala tidak tahu bahwa dia mau menjadi seorang carrier, makanya Bapak juga pada saat disampaikan positif, beliau minta untuk disampaikan ke masyarakat supaya siapa yang mungkin bersentuhan dengan beliau 1 bulan sebelumnya atau 2 minggu itu bisa memeriksakan diri. Intinya ini juga menjadi edukasi buat masyarakat bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dengan virus ini bukan aib. Gitu. Apakah sudah ada mungkin orang-orang di sekitar ayah Anda yang sudah melakukan tes swab yang bersentuhan sebelumnya begitu?
Jadi yang tes itu orang di rumahnya Bapak semua termasuk Ibu, alhamdulillah semuanya sudah dites dan hasilnya negatif, Mbak. Dengan ayahanda ini menderita COVID-19 tanpa gejala, apa yang ingin Devo sampaikan kepada masyarakat? Kita sih sangat berharap bahwa masyarakat mendapatkan cepat kepastian untuk kapan bisa memeriksakan keadaan dirinya, bisa tahu apakah dia membawa seorang carrier, karena kelihatannya kita agak lambat di situ, Mbak. Di Makassar ini cenderung agak lambat untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa lebih cepat lagi untuk melaksanakan rapid test supaya bisa masyarakat bisa lebih tahu kondisi dirinya. Kalau pas pertama kali dinyatakan positif corona begitu, apa respon dari ayahanda? Bapak waktu itu begitu disampaikan lewat telepon bahwa beliau positif, yang paling pertama langsung ngucap innalillahi, Mbak. Karena beliau nggak pernah nyangka, karena kondisi tubuhnya sangat bagus, beliau tidak ada sakit, tidak ada merasakan gejala sedikit pun. Tapi setelah itu beliau langsung sholat, habis sholat beliau langsung persiapan untuk menuju ke rumah sakit. Pengalaman dari pasien-pasien corona yang lain begitu, mereka merasa dikucilkan oleh masyarakat sekitar saat diketahui positif corona. Apakah itu juga terjadi kepada ayahanda atau mungkin keluarga? Sejauh ini mungkin karena kami dari awal sudah begitu Bapak sudah ditahu bahwa positif dan langsung kami menyampaikan. Alhamdulillah yang kami dapat justru positif, Mbak. Malah banyak yang alhamdulillah banyak yang mendoakan Bapak dari berbagai kalangan. Mudah-mudahan sih ini semakin meruntuhkan stigma bahwa virus ini adalah sesuatu yang aib gitu. Pola saat ini, pola hidup yang dilakukan oleh Bapak di rumah sakit apa yang berbeda saat ini? Kalau sekarang beliau hanya disuruh istirahat karena intinya memang secara keseluruhan tubuhnya sehat, disuruh istirahat saja, kemudian obat dari dokter dan diberikan sedikit olahraga tapi yang sifatnya masih yang ringan-ringan saja. Selain konsumsi juga vitamin-vitamin begitu ya? Iya. Tapi untuk psikologisnya sendiri tidak stres ya ayahanda ini? Ini aja tadi malam aja mungkin karena nggak terbiasa kan beliau diisolasi dengan kondisi tidur sendiri, jadi agak gelisah tadi malam katanya. Tapi tadi pagi kami tanyakan sudah insya Allah nggak ada masalah katanya. Mungkin penyesuaian tempat aja, Mbak. Kalau berdasarkan cerita mungkin ayah anda pernah mengungkapkan begitu, kira-kira ia mendapatkan atau terinfeksi virus ini ketika kemana atau seperti apa? Kalau itu beliau nggak pernah sampaikan kemana, tapi kan kita juga setiap saat berkomunikasi. Yang kami pikirkan itu mungkin pada saat beliau sakit diare dan 2 hari masuk di rumah sakit, mungkin di situ mungkin ada terjangkit dari salah satu, apakah itu mungkin ada dari kondisi di rumah sakit yang mungkin tidak steril, mungkin itu ya, tapi kita nggak tahu dari mana. Tapi kondisinya sekarang sudah sehat begitu ya? Alhamdulillah dari kemarin beliau sehat, Pak. Sudah dites swab lagi mungkin? Belum, jadi katanya mungkin 1 minggu lagi atau paling cepat itu 5 hari baru dites swab lagi, Pak. Jadi belum tahu apakah sekarang sudah negatif atau masih positif, belum tahu ya? Belum, karena kan baru kemarin tadi malam masuk. Yang pasti tadi udah lakukan foto toraks dan hasil foto toraksnya itu kondisinya paru-paru juga cukup bersih karena hanya beberapa titik-titik kecil aja, Mbak, yang ada di paru-paru. Jika nanti sudah negatif begitu corona, nanti apa yang akan dilakukan oleh ayah anda? Kalau saya lihat sih kayaknya beliau dari awal itu selalu mau untuk menyampaikan ke masyarakat pentingnya untuk jaga kesehatan. Beliau malah
kemarin-kemarin itu siapapun yang kalau beliau ini nggak usah datang dulu, ini pokoknya kita jaga jarak apa segala macam gitu. Jadi saya yakin dengan beliau insya Allah mudah-mudahan cepat bisa sembuh, beliau akan lebih aktif lagi untuk menyampaikan bagaimana cara untuk kita bisa hidup lebih sehat lagi, Pak. Nanti juga akan karantina mandiri begitu kalau sudah bisa pulang gitu ya? Iya, karena kalau beliau udah keluar harus karantina mandiri lagi 1 minggu, Pak. Mungkin ada yang dilakukan lagi nanti kalau sudah pulang ke rumah, mungkin berolahraga atau seperti apa untuk menjaga kesehatan? Ya mungkin kira-kira begitu, Mbak. Yang pasti dengan kondisi seperti gini kan kita harus makin lebih tahu apa yang Bapak harus lakukan. Yang pasti berjemur itu pasti harus Bapak lakukan. Mungkin olahraga kecil juga tetap harus dijaga lagi. Baik. Terima kasih Devo sudah bergabung bersama kami. Kami doakan di sini semoga Ayahanda segera sembuh dari COVID-19 ini.